Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Felicia Tissue. Tissue ini nama bonekanya yang ada di sebelahnya. Jadi videonya ini baru mengudara lagi setelah sekian lama saya pikir udah kelar, dan ternyata saya melewatkan banyak hal di sini. Dia akhirnya berusaha untuk menceritakan semua yang terjadi. Yang padahal pas diceritakan, ya kita sudah tahu ternyata ya persis seperti apa yang diceritakan oleh kakak dan mamanya. Dan di sini saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi melihat dan mendengar videonya, ini seperti ada yang janggal gitu loh. Rasanya kayak ada yang aneh. Oke, fine, saya di sini simpatisan Pak Jokowi, tapi bukan karena ini saya mengunggah video ini. Jadi mohon dilihat secara objektif bahwa saya di sini melihat ada yang janggal dari video ini. Dan karena ini saya pengen buat, dan kita juga pengen tahu nanti kedepannya akan seperti apa sih kekisruhan hubungan mereka berdua ini tadi. Oke, yang pertama, dia terlihat untuk melihat teks yang ada di depannya. Dan saya yakin sebenarnya ini nggak sepenuhnya ditulis oleh si Feli sendiri, tapi pasti ditambahi oleh orang yang lain. Cuman kalau yang saya lihat ini ditulis bukan seseorang yang ahli. Jadi seperti mungkin keluarganya yang menulis atau membantu menambahkan bubuhan tulisannya. Dari struktur bercerita dan juga menceritakan semua ini tadi kayak nggak dijelasin ini opening, isi, penutupnya itu apa, tapi kayak yang sudah gini baca lagi, tambahin lagi, oke lah. Tapi dia mencoba untuk menyampaikan poin. Dan saya tulis di sini ada berapa belas poin, saya akan bacakan satu persatu dan keanehannya ada di mana. Yang pertama, dia di sini menceritakan bahwa mencoba untuk meluruskan simpang siur. Tapi yang aneh, dia di sini mengaitkan dengan nama Pak Jokowi. Oke, sebentar. Kaisang ini kan sudah cukup dewasa. Jadi kalau menurut saya saat itu dikaitkan oleh Feli ini ke Pak Jokowi dengan alasan bahwa keluarganya pernah bertemu, rasanya kok masih aneh lah ya. Aneh karena apa? Karena gini, saya cerita dulu deh. Saya pernah pacaran juga selama Kaisang dan Feli, 5,5 tahun. Saya di-ghosting oleh pacar saya, terus kemudian diputusin tanpa alasan. Dan ya udah seperti itu aja. Jadi ini ada banyak yang aneh, tapi maksud saya apa yang dialami ini bukan sesuatu yang mungkin buat anak yang usianya masih 20 tahunan ini sesuatu yang mind blowing, tapi ya welcome to the world. Ini adalah sesuatu yang akan ya hopefully ini nggak akan sering terjadi sama kamu, tapi ini adalah sesuatu yang dialami oleh mungkin ratusan ribu atau jutaan orang di seluruh dunia. Saya salah satunya. Dan apakah saya harus membuat surat klarifikasi atau misalkan membuka ini ya, saya kejadiannya sih tahun 2001, tapi ya rasanya aneh gitu kalau seandainya ya kalau dia di sini bikin surat mengarahkan ke Kaisang, hanya Kaisang seorang, monggo. Dia di sini mencoba untuk membawa Pak Jokowi yang kalau menurut saya ya iya sih sudah ketemu berapa kali. Iya sih udah datang ke acara nikahan. Iya sih udah kayak foto bareng waktu wisuda. Tapi saya sama mantan saya juga dulu seperti itu gitu loh, di ghosting juga. Tapi ya udah gitu, maksud saya saat dia melakukan ini saya pikir sih ini secara pribadi ya overreacted. Jadi kalau saya lihat ya nggak seharusnya, maksudnya bukan tentang ini ya, tapi membawa Pak Jokowi di sini ini reaksinya terlalu berlebihan. Kalau dia hanya mengalamatkan kepada Kaisang, it's fine, nggak apa-apa, silahkan monggo. Yang kedua, dia mengatakan bahwa hujatan kejam tentang ras kewarganegaraan, dan ya kalau saya bilang ini bukan salahnya Jokowi gitu loh. Dia mengatakan bahwa karena Pak Jokowi di sini tidak memberikan ketegasan atau sebuah pernyataan dia diputusinya karena apa, akhirnya dia diserang oleh banyak orang di sosial media. Poin pertama, sosial media itu memang digunakan untuk menyerang orang lain. Jadi kalau nggak kuat di sosial media, mendingan jangan main sosial media. Sosial media, terutama Twitter, itu mereka ini kayak orang-orang yang sudah sekolah sampai S3, S4, S5, sampai boleh mengomentari orang dan mengeluarkan apapun dengan cara apapun. Yang saya pikir, ya itu sosial media gitu. Poin kedua, saya rasa Pak Jokowi nggak akan ngurusin anaknya ini bertingkah pola apa, dan ini hubungannya sama percintaan, sedangkan COVID-19 masih seperti sekarang. Dia harus ngurusin permasalahan yang lebih rumit lagi dengan pertanyaan orang-orang apakah kita Indonesia ini mendukung Palestina atau Israel. Itu
anaknya ghosting cewek itu, ya saya bilang itu nggak baik ya. Tapi kalau Pak Jokowi sampai turun tangan ya, apakah memang karena dia berasal dari keluarga yang ya terpandang, dia berhak melakukan seperti itu? Itu yang saya sekarang pertanyakan gitu. Jadi kalau saya pribadi sebagai orang biasa, saya berpikir bahwa marilah kita kompartemen saja masalahnya ini di Kaisang dan Feli saja, nggak usah melibatkan yang lain-lain. Karena memang ya kalaupun loh, tapi Kaisang udah sempat bilang sama Ama dan sebagainya. Laki-laki itu kan kalau misalkan dia ngomong sesuatu, terus dia menjanjikan sesuatu, ya saya nggak tahu ya. Tapi ini kan tetap kita debatable gitu. Ini harus ditelisik lagi, bicaranya seperti apa, kata-katanya bagaimana. Kaisang ini memblokir dan memutus komunikasi. Ini nggak gentle sih. Dan saya di sini bilang kalau Mas Kaisang ini kurang maco, nggak. Maksudnya harusnya jangan memutus komunikasi. Walaupun pasti ada 1 dan 1000 alasan yang lain kenapa komunikasi ini diputus. Tapi maksud saya, tanpa mengabaikan hal itu tadi, benar nggak ya? Kalau menurut saya saat itu tadi diputus komunikasinya, seharusnya ini tetap, maksudnya gini, saat komunikasi diputus, terus keluarganya ini ikut-ikutan, itu sih yang bikin kisruh kalau menurut saya. Karena Kaisang di sini nggak ada keluarganya itu turut ikut ngomong. Oke, karena dia wanita terus diperlakukan seperti ini. Ya, tetap memang hubungannya ya harus tetap anak ke anak. Karena nggak akan bisa ini tadi terus kemudian ngomong ke orang tuanya dan sebagainya. Kalaupun mau seperti itu ya fine, tapi jangan diangkat ke media. Kalau kemudian ini diangkat ke media menjadi konsumsi publik, siapa yang pertama kali menjadikan ini konsumsi publik? Saya pikir sih semua orang juga akan tahu siapa yang memulai. Jadi kalau saya pikir keanehannya ada di situ. Nah terus kemudian mencoba untuk menghubungi Bude. Nah ini lebih absurd lagi. Oke lah, dia mencoba untuk menghubungi semua orang, nggak bisa. Terus dia mencoba untuk menghubungi Bude. Tapi kalau menurut saya, ya saat Bude ini tadi dihubungi, tadinya itu menjawab terus kemudian tidak menjawab, kalau saya sih akan berhenti di titik itu. Ini merasa jadi kayak harus perjuangan yang harus, ini yang saya cuman pikirkan itu adalah apa yang ada di pikirannya, apakah memang Kaisang ini dihalangi untuk menikah atau apa. Tapi apapun itu, kalau saya jadi kakaknya Feli, saya akan bilang stop di situ karena ini jadi kayak terlihat mengemis cinta. Kemudian di beberapa kalimat dia menggunakan bahasa Inggris untuk mengemfasis itu tadi, tapi it's okay, silahkan dibaca aja. Walaupun saya agak aneh, harusnya kalau Indonesia aja, kalaupun Inggris ya kayak saya tadi selip-selipin satu kata, nggak usah a full sentences in English terus kemudian dia ngomong Indonesia lagi terus ada sentence lagi dalam bahasa Inggris. Kalau saya bilang sih saya nggak ngerti ini poinnya itu apa gitu. Dan dia mengatakan bahwa beruntung ada ibu, keluarga besar dan kakak, yang kalau saya bilang ya gara-gara mereka ini berita ini ke-up. Yang seharusnya ini semua kalian, semua kakak-kakak keluarga besarmu itu nggak ada dulu kemarin. Kamu langsung melakukan ini, Feli. Dan saat kamu melakukan ini, tujukan kepada Kaisang. Maka saya yakin semua wanita di seluruh Indonesia akan mendukung kamu. Kembali lagi dia mengatakan masalah etika dan diusik dan hujatan. Ya balik lagi itu tadi. Aduh, ini sangat-sangat disesalkan. Kemarin itu kakaknya dan mamanya itu ikut ngomong. Harusnya ini tentang Feli dan Kaisang saja. Dan saat ini hanya di Feli dan Kaisang. Itu tadi saya yakin. Kebayang nggak, seluruh wanita itu akan mendukung kamu. Dan Kaisang ini akan di-push untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Nah, yang paling absurd dari semua adalah saat dia mengatakan isu bahwa wanita itu harus dilindungi oleh pria. Oke, sekarang setelah membawa presiden, dia membawa sebuah isu internasional. Wanita harusnya dilindungi oleh pria. Oke, sampai di situ. Terus dia membawa nama Gus Dur juga. Saya nggak tahu ini arahnya kemana. Kenapa kok tiba-tiba Gus Dur dibawa ke sini? Dan ya mungkin nanti anak-anaknya Gus Dur bisa ikut komen di sini. Yang saya juga bingung lagi adalah dia bawa-bawa melindungi Pancasila dengan konstitusi dan bagaimana elit dan ini kata-kata elit dan penguasa ini jelas banget. Ini kayaknya mungkin saja ada satu kekuatan politik yang berseberangan sama pemerintah atau ya kita bilang apa ya, oposisi yang berusaha untuk menunggangi ini, berhasil untuk datang dan mempengaruhi ini tadi yang amat disayangkan. Di antara semua ini tadi yang paling kasihan tetap Feli di sini dengan semua yang terjadi dan semua apa yang dialami.
Kita belum tahu tentang Kaisang, tapi kembali lagi Kaisang memang tidak kesatria. Dan sampai sejauh ini belum ada kata apa-apa. Tapi, loh, Denny Darko selama ini tadi sudah sepanjang ini nggak buka kartu. Oke, kalau ternyata ada yang masih di sini, masih mendengarkan, terima kasih. Nah, saya akan berikan bukaan kartu agar kalau kalian mengalami hal yang sama, apa yang harus dilakukan. Tapi kalau saya lihat di sini, semua yang dilakukan ini tadi itu kayaknya memang sebuah pamer kekuatan gitu loh. Kalau saya ini datang dari keluarga yang memang ya, pernah dikatakan kan kalau keluarganya ini sejajar sama keluarganya Pak Jokowi. Iya, sebagai manusia, tapi Pak Jokowi tetap orang nomor 1 di Indonesia. Dan dengan ini semua, kalau menuntut ada pernyataan resmi dari Pak Jokowi, ya ini pendapat saya pribadi loh ya absurd aja gitu loh. Tapi kalau menurut saya ini kayak jadi sesuatu yang aneh, diatur jadi sebuah pameran kekuatan yang kalau saya pikir ya nggak semata-mata ini terjadi, dan kasihan sama Feli. Dan kalau saya lihat lagi di sini, ini tuh sudah kartu mati, udah akan nggak bisa diapa-apain sejak keluarga ini ikut campur. Karena apa? Mungkin saja waktu Kaisang itu ngeghosting dan keluarga nggak ikutan, masih ada kesempatan untuk terjalin komunikasi. At least kalau itu dilakukan dengan sekretif atau rahasia. Nah, tapi saat keluarga ini turut campur, nah ini yang jadi kemudian permasalahan. Ini yang terus kemudian saat ya semakin keruh, nah sebagai seorang orang nomor 1 di Indonesia yang keluarganya atau anaknya ada di situ, ya otomatis pasti akan perintahnya cuma satu, diam. Karena apa? Kalau memang betul, dan memang ini sebenarnya sesuatu yang selalu terjadi, apapun yang akan dikatakan Kaisang itu akan tetap salah. Nah, kalau apapun yang dikatakan salah, kan mendingan Kaisang diam saja. Jadi sebenarnya kartu matinya terjadi saat keluarganya ini angkat bicara. Maka kalau kalian punya masalah dengan pasangan kalian, segera di kompartemen. Orang-orang lain itu silahkan minggir dulu, selesaikan dengan pasangan kalian. Jangan ikutkan orang lain. Ini hanya akan memisahkan kalian berdua. Kita akan lihat lagi bahwa di sini sebenarnya mereka ada jodoh. Mereka sebenarnya itu cocok banget. Dan kalau ini jadi, ini simbol persatuan yang ada di Indonesia. Jawa karo Cino. Nah, jadi orang Jawa atau orang lokal Indonesia ya, yang kulitnya kayak kulit saya seperti ini, sama orang Tionghoa yang memang ya keturunan dari China. Jadi kalau menurut saya ini akan jadi sebuah simbol seharusnya. Tapi ya itu tadi loh, ini padahal si Feli ini bibit bobot bebeknya jelas. Berarti sebenarnya mungkin saja terjadi sesuatu. Tapi yang pasti di sini apapun itu, kesalahannya tetap pada Kaisang. Karena Kaisang ini tidak kesatria. Nggak langsung ngomong nih penyebabnya apa. Dan memang akhirnya dia yang menyebabkan semua ini. Ingat, dari semua pemaparan saya tadi, oke lah kalau ini dilakukan secara berlebihan, tapi tetap mereka punya alasan melakukan ini. Keluarga besar Feli ini tadi. Dan kesalahan ini terjadi karena Kaisang memang nggak ngomong apa-apa. Ini yang disayangkan. Ya. Felicia juga keliru karena akhirnya keluarganya ini ikut-ikutan. Balik lagi kalau tadi bisa di kompartemen dan benar-benar cuma Feli ke Kaisang dan nggak ada Pak Jokowi menyebut-nyebut apapun, orang itu nggak usah diarahkan ke Pak Jokowi dan sebagainya. Orang itu nggak bego untuk ya Kaisang ini Kaisang. Apapun yang dilakukan Kaisang ini pasti akan dikaitkan dengan Pak Jokowi. Tapi saat Feli mengatakan secara lugas dengan mulutnya bahwa Pak Jokowi berulang kali di pernyataannya, ini kemudian orang akan menganggap sebagai sesuatu yang tendensius. Sepertinya akan berusaha untuk menggalang orang-orang yang tidak menyukai Pak Jokowi untuk ikutan di belakangnya dan berusaha untuk menekan Pak Jokowi untuk melakukan sesuatu. Nah, disinilah kalau saya bilang membicarakan tentang etika, ini sesuatu yang kalau saya bilang ya 11-12 dengan apa yang dituduhkan. Dan kalau saya lihat lagi di sini, apakah ini murni percintaan? Ya ternyata ada banyak hal. Tapi yang pasti dalam percintaan memang hal seperti ini, ghosting-mengghosting itu ternyata sesuatu yang lumrah. Saat seseorang harus memutuskan sesuatu, mungkin karena ilfil, perasaan sudah hilang, atau hal yang lain yang membuat mereka ini nggak bisa bersama, akhirnya mereka harus melakukan hal ini tadi karena mereka tak sanggup mengutarakan kata perpisahan. Dan jika ini memang yang terjadi, amat disayangkan dan ya, kalau kejadiannya seperti ini akan keruh banget dan akan melibatkan banyak orang dan jadinya malah nggak baik. Maka daripada itu akan mendingan sudah ungkapkan saja, katakan saja meskipun pahit, tapi ini cuman kalian berdua yang merasakan.
Ini two of swords situation yang kalau melihat situasi seperti sekarang ini dengan orang tuanya ikut bicara dan semuanya, kalau saya sebagai laki-laki ya, saya agak ngeri juga sih nikah sama keluarga wanita yang orang tuanya akan seperti ini gitu loh. Saya cuma takut terjadi sesuatu saat nanti tiba-tiba misalkan dalam perjalanannya, yang namanya suami istri, ada pertengkaran atau apa, apakah mereka akan tetap turut campur atau tidak? Nah, pastikan bahwa keluarga istri terutama ini tidak turut campur. Walaupun banyak pasien saya yang datang terus kemudian mengeluhkan bahwa keluarga cowok terutama ibunya ini masih deket banget sama suaminya sehingga nggak mau ditinggal pergi. Tapi masalah family ini adalah masalah yang rumit dan memang ini harus diselesaikan dengan sangat bijaksana. Kalau berbicara tentang apa yang dibaca karena tampak di sini bahwa Feli ini membaca sebuah teks ya, dia tidak mengutarakan ini secara langsung. Nah, ini ada maksud yang lain. Sepertinya memang ada aktor intelektual yang meminta dia melakukan ini tadi, sengaja dilakukan pada hari Waisak, sengaja dia memakai kalung salib yang ada di situ dengan ada boneka tisu ada di sebelahnya. Jadi ini sebenarnya ya saya nggak bilang ini jelek, tapi ini adalah sesuatu yang doctorate. Ini sesuatu yang memang di-orchestrated. Jadi memang sudah disiapkan dan ditujukan untuk menimbulkan sebuah perasaan, isu atau tujuan tertentu. So ini bukan hanya tentang menyampaikan perasaan kepada seseorang, tapi ini sudah lebih pelik dan rumit daripada yang seharusnya. Dan kita akan lihat lagi bahwa kalaupun kejadiannya udah seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Kalau keluarga ini berkumpul dan bisa ngasih tahu, dan saya adalah salah satu keluarganya, saya akan bilang, ya sudah, stop, lupakan saja. Karena ini jadi terlihat bahwa keluarga ini mengemis cinta. Walaupun apa yang diminta dan dikatakan, ini kalau secara logika itu make sense. Tapi dalam percintaan kita nggak bisa memaksa sesuatu. Kembali lagi saya nggak mau membela Kaisang yang mengghosting, tetap salah. Dengan dia nggak melakukan apapun tentang ini juga salah. Tapi apa yang dilakukan tidak terus kemudian jadi sekonyong-konyong bisa dibenarkan. Jadinya salah kaprah. Jadinya ya jadi bubrah. Jadi kalau menurut saya kembali lagi mendingan di stop deh. Karena ini nggak baik untuk Feli dan kasihan untuk masa depannya. Kita akan lihat lagi nanti ke depannya akan seperti apa, dan kalau saya lihat di sini akan ada penjelasan. Dan penjelasan yang datang dari Kaisang ini akan lumayan membuat adem. Dan ini akan menunjukkan banyak hal yang ternyata Kaisang ini masih menyimpan perasaan cinta seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. Jadi nggak sekonyong-konyong setelah 5 tahun rasa itu jadi kayak menguap begitu saja. Sepertinya nanti akan membuka sebuah fakta baru. Dan apa yang dilakukan dengan Nadia Arifta sepertinya nggak lebih dan nggak bukan sebagai teman. Kalau diarahkan menuju ke pernikahan kayaknya kok masih jauh. Jadi kalau menurut saya sih ini yang akan terjadi nanti. Tapi apakah penjelasan Kaisang ini akan memupus semuanya dan membuat semuanya settle? Kalau menurut saya itu hanya sementara. Karena sepertinya nanti akan ada babak baru yang akan timbul setelah penjelasan dari Kaisang ini nanti. Nah, tapi mana yang lebih dulu? Penjelasan dari Kaisang atau penjelasan dari Ayus dan Nisa Sabian? Kalau saya lihat sih, mana menurut kalian, mana yang dulu? Silahkan komen di bawah ini. Dan untuk kalian semua yang mengalami keghostingan seperti ini, silahkan telepon saya di nomor di bawah ini. Saya akan bacakan untuk kalian. Dan jangan khawatir, kartu-kartu saya akan mencoba untuk melihat jalan keluar yang terbaik untuk kisah cinta kalian. Terima kasih sudah sampai di detik ini, di mana kalian masih tetap menyaksikan. Dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Saya Denny Darko, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam.